Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Oleningsia dengan NIM 2021 050101035. Saya dari kelas A, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya kelompok 1 dengan sampai kelompok 6 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Mungkin pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama, apa itu pengantar akuntansi dan perusahaan, yang kedua, bagaimana menganalisir transaksi, yang ketiga, bagaimana proses penyesuaian, yang keempat, bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi, yang kelima, apa itu akuntansi perusahaan dagang, dan yang keenam, apa itu persediaan akuntansi. Baiklah, saya akan membahas yang pertama yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, akuntansi auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi manajemen, akuntansi intern, laporan akuntansi, pembukuan, dan pemerintahan intern. Proses akuntansi. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran data. Yang kedua, proses dan pelaporan. Yang ketiga, laporan akuntansi. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Dan yang kelima, proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha. Usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, karakter individu, yang kedua, budaya perusahaan, dan yang ketiga, hukum dan penegakannya. Proses pencatatan akuntansi. Yang pertama, transaksi keuangan, yang kedua, analisis bukti transaksi, yang ketiga, penjurnalan, dan yang keempat, posting buku besar. Yang kedua, menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi. Yang pertama, untuk mengetahui proses keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi. Transaksi dengan pemilik, transaksi dengan penyediaan nilai tambah, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Yang kedua, identifikasi akun apa yang terpengaruh. Yang ketiga, tentukan apa jenis akunnya, turun. Dan yang kelima, terapkan aturan debit dan kredit setiap akun. Yang ketiga, karakteristik proses penyesuaian. Ada beberapa karakteristik proses penyesuaian, yaitu proses penyesuaian, jenis akun yang memerlukan penyesuaian, jurnal penyesuaian, ringkasan proses penyesuaian, daftar saldo disesuaikan, dan yang terakhir, analisis dan interpretasi keuangan atau analisis vertikal. Adapun jurnal penyesuaian, pengertiannya adalah jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
keempat, siklus akuntansi. Adapun deretannya yaitu transaksi usaha, pembentukan bukti asli, pencatatan dalam buku harian atau jurnal, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan, neraca lajur dan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Transaksi usaha. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Pembuatan bukti asli. Bukti-bukti aslinya yaitu yang pertama kwitansi, yang kedua faktor penjualan atau pembelian, dan yang ketiga bukti-bukti lain. Yang kelima, definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang atau APD adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagang tanpa adanya produksi. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang keempat, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual untuk tidak ada perubahan. Dan yang kelima, tujuan utamanya mencari lada dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Tujuan akuntansi secara umum yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan baik aktiva maupun pasifa perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, utang, serta modal. Yang kelima, menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Adapun pengertian laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja atau perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Proses penyesuaian laporan keuangan dan perusahaan dagang. Yang pertama, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat laporan keuangan, menyusun neraca lajur, penyesuaian dan penutupan rekening, dan yang terakhir, menyusun neraca saldo penutupan. Dan yang keenam atau yang terakhir, pengertian persediaan akuntansi. Persediaan adalah pos-pos aktivita yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan berikut. Yang pertama, persediaan menurut Bariduan 2018, bahan baku dan penolong. Yang kedua, suplis publik. Yang ketiga, barang dan proses publik selesai. Adapun persediaan menurut STIS 2009, bahan baku, barang dalam proses, barang dan barang jadi. Metode pencatatan persediaan akuntansi. Biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik atau fisik, perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Metode penilaian persediaan FIFO, Everge. Pengaruh metode penilaian persediaan. Setiap perusahaan bebas untuk memilih salah satu metode penilaian persediaan yang dianggap cocok dan
Perlu diketahui juga pengaruh dari masing-masing metode yang digunakan, yaitu pengaruh terhadap neraca, pengaruh terhadap laba rugi, dan pengaruh terhadap pajak. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Akibatnya ialah pencatatan jatuh persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin juga mempengaruhi periode-periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus dibuatkan koreksinya baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.